Bos besar jelas sangat suka pada gadis itu. Tapi pada hari pernikahan mereka, dia tidak hanya tidak muncul. Dia bahkan mengunci gadis itu di luar sepanjang hari. Sampai malam tiba, gadis itu tertidur di lantai. Dia baru membuka pintu dengan santai. Alasan bos besar menjemput pengantin di malam hari adalah karena dia menderita penyakit aneh. Sepanjang tahun dia tidak bisa melihat cahaya. Kemanapun pergi selalu membawa payung. Dan menderita insomnia parah. Serangannya membuat matanya merah, seperti binatang buas. Karena itu dia tidak bisa menemukan istri. Tunangan yang sudah dijanjikan pun tidak mau menikah dengannya. Si orang sakit ini, saat CEO berpikir dia akan tetap lajang seumur hidup. Hari itu, dia secara tak terduga menyelamatkan seorang gadis yang dikejar-kejar. Tak disangka, gadis itu ternyata bisa menyembuhkan insomnianya. Sang CEO yang selalu tidak bisa tidur, tertidur di bahu gadis itu sampai mengiler. Saat terbangun, dia merasa sangat malu, maka dia mengantar gadis itu pulang. Melihat punggung gadis itu, sang presiden terus memikirkannya. Tapi dia tidak tahu, gadis ini adalah kakak dari tunangannya. Karena adik tirinya tidak ingin menikah dengan presiden, yang katanya sering sakit-sakitan. Mereka membawa gadis ini dari desa untuk menggantikan. Sia Siwan, sebaiknya kau mengenali identitasmu sendiri. Kalau bukan karena perlu menggantikanmu, siapa yang akan membiarkan kamu kembali? Gadis itu sangat menolak menggantikan adik tirinya untuk menikah. Namun ayahnya menjamin padanya, asalkan dia setuju untuk menikah, akan mengembalikan peninggalan ibunya yang sudah meninggal. Dan tidak akan pernah mengganggunya lagi di masa depan. Jadi gadis itu mengenakan gaun pengantin dan menikah menggantikan adiknya. Melihat ke arah perkebunan yang luas, dia merasa seperti memasuki labirin. Pelayan tidak membawanya masuk, hanya membiarkannya menunggu di pintu. Kemudian menunggu sampai malam. Tertidur di pintu baru bertemu dengan CEO. Namun CEO tidak berniat menyakitinya, jadi membiarkan gadis itu pulang. Namun ketika dia berbalik, presiden baru sadar bahwa ini adalah gadis yang bisa menyembuhkan insomnianya, langsung meralat. Dan bilang dia tidak bisa keluar siang hari. Makanya membuatnya menunggu begitu lama, lalu mengajak gadis itu masuk untuk menghangatkan diri. Mulai hari ini, kamu adalah orang dari Yuan Lan Yuan kami. Kalau tidak bagaimana? Apakah kamu akan segera mati? Saya tidak tahu. Lalu kamu, ada pertanyaan lain? Lepaskan gaun pengantinmu. Gadis itu terkejut mendengar kata-kata itu. Mengira presiden akan melakukan malam pertama. Namun sebenarnya, dia hanya ingin memberitahu nenek yang sedang menguping di luar pintu. Puas sekarang? Istirahat yang baik ya. Di dalam ruangan, gadis itu cemas menunggu presiden. Setelah presiden mendekatinya, dia dengan lembut mengangkat dagunya. Awalnya mengira presiden akan melakukan sesuatu. Tak disangka dia mencium aroma harum dari tubuh gadis itu dan merasa mengantuk. Langsung berkata kepada gadis itu untuk tidur. Setelah gadis itu terbangun, melihat cahaya redup di kamar, dia yang tidak tahu mendekat dan membuka tirai. Sang presiden yang tidak bisa terkena cahaya sangat terkejut. Dengan panik menyuruh gadis itu segera menutup tirai. Namun, saat terkena cahaya, presiden tetap kambuh. Aku tidak ingin melukaimu. Cepat keluar. Cepat. Tuan Lu, aku bisa menyembuhkanmu. Keluar. Di bawah perawatan akupuntur gadis itu, presiden pun perlahan kembali normal. Kemudian dia menyuruh asistennya menyelidiki latar belakang gadis itu. Sejak usia 9 tahun, dia ditinggalkan ayahnya di desa. Anak-anak setempat selalu mengganggunya. Hanya karena dia adalah anak yatim piatu, sang presiden tak bisa menahan rasa iba terhadap gadis itu. Dia baru saja pulang kerja. Neneknya sudah menunggunya sejak lama. Begitu berbicara, langsung menasihatinya. Mungkin dia tidak suka Xiao Wang, tapi dia yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau ingin sembuh dari penyakitmu, keduanya harus saling mencintai dengan tulus. Setelah mendengar itu, bos tidak memberikan jawaban yang jelas kepada nenek. Hari itu, dia bosan dan pergi ke kantor penjualan rumah. Adik iparnya yang juga datang untuk membeli rumah. Melihat seorang pria tampan seperti itu, mata langsung terbelalak. CEO malah mengira adik iparnya sebagai penjaga showroom. Kamu terlihat sangat tampan. Hanya saja penglihatanmu kurang baik. Apakah aku terlihat seperti penjaga showroom? Oh, maaf ya. Saya salah orang. Itu. Ayo. Saya sudah memberitahukan kepada Zhang Zong. Saya datang untuk membeli unit termahal. Mendengar bahwa presiden ternyata ingin membeli unit termahal. Keduanya seperti mendengar lelucon besar yang menejutkan. Mengolok-olok dia adalah orang miskin dan masih suka berpura-pura.
Pasti dia mau pakai cara ini untuk mendekati cewek. Namun bos besar tidak mempedulikan mereka. Langsung mengeluarkan kartu bank dan meminta petugas penjual untuk gesek. Kalau bisa digesek, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Hahaha, kamu gesek atau tidak? Gesek. Bro, kamu benar-benar suka rumah raja ya? Aku punya 1 unit. Kamu mau ikut denganku? Wah, iya. Tahun baru ya, hadiah sebesar ini. Lama tidak bertemu. Jadi sopan sekarang. 2 saudara perempuan musuh bebuyutan bertemu. Sangat marah. Pada waktu ini, bukankah seharusnya kamu di Taman Yulan, menemani suamimu yang hampir mati? Melihat gadis itu dekat dengan presiden, wanita licik mengira kakaknya mengambil uang presiden untuk memelihara pria simpanan di luar. Presiden tidak ingin berbicara dengannya, bersiap untuk menghukumnya. Wanita licik itu ketakutan dan kabur. Ini adik perempuanmu. Apa ini, bos? Ah, kakak, datang. Sudah terbuka. Tadi hanya sedikit kesalahpahaman. Anggap saja aku hanya buang angin. Departemen penjualan P kecil. Jangan terlalu percaya diri saat bicara nanti. Pergi dulu Xiao Xiang. Anda dan istri pergi pelan-pelan. 24 jam siap dipanggil. Bos, datang lagi lain kali. Perempuan licik ini pulang langsung mengadu pada kakaknya. Ibu tiri segera menghasut ayah yang brengsek. Gadis itu segera menerima telepon dari ayahnya yang brengsek. Ada bisnis besar yang perlu kamu tangani. 194.998 pukul 8 malam. Kamu harus tepat waktu bertemu Pak Wang. Suamimu tidak akan hidup lama lagi. Setelah urusan Pak Wang selesai, ayah akan mencarikan keluarga baik untukmu. Gadis itu tak menyangka ayahnya yang brengsek akan ingkar janji. Sudah sepakat setelah dia menggantikan adiknya menikah. Mereka tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Tapi ayah brengsek itu malah mengancamnya dengan barang peninggalan ibunya. Gadis itu hanya bisa mengalah lagi. Setuju untuk membantu ayah brengsek itu berbisnis. Tak lama setelah dia pergi, CEO itu juga menerima telepon dari sahabatnya. Ajak dia pergi ke bar untuk bersenang-senang. Mereka bercanda bahwa dia lupa saudara setelah menikah. Untuk membuktikan bahwa dia bukan suami yang takut istri, presiden tetap datang ke bar untuk memenuhi janji. Saat itu, gadis itu sedang dirangkul oleh pria mesum. Juga datang ke sini, namun ketahuan oleh teman presiden. Dia segera memberitahu presiden, "Kenapa kamu ada di sini? Aku bantu kamu selesaikan dia." Aku juga punya rencana. Rencana apa? Dia seorang pria. Kamu seorang wanita. Cantik, kenapa kamu begitu lambat? Mau aku masuk dan mandi bersama kamu? Dia ingin mandi bersama kamu. Kenapa kamu terburu-buru? Nanti kita coba gaya baru ya. Kecilku, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Aku tadi tidak sengaja terjatuh. Gadis kecil, aku tidak sengaja terbentur lagi. Sayang, kamu mandi sendiri pasti bosan. Lebih baik aku mandi bersamamu. Kamu buru-buru kenapa sih? Kan khawatir. Cepat ke tempat tidur dan tunggu. Cepat. Tunggu aku sebentar. Percayalah padaku. Setelah gadis itu menutup pintu kamar mandi, pertunjukan yang menarik pun dimulai. Dia mendekat perlahan-lahan. Saat pria itu benar-benar santai, tiba-tiba dari belakang dia mengeluarkan jarum perak yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan tepat menusukkannya ke leher pria itu. Namun ini belum berakhir. Dia masih harus menyelesaikan ibu tirinya yang menguping di luar pintu. Kenapa keluar? Sudah selesai. Begitu cepat? Siapa yang percaya? Apalagi yang kamu mau? Jika tidak percaya, kamu bisa masuk dan lihat. Pak Wang, hal kecil seperti ini saja tidak bisa diurus. Bagaimana kamu bisa tidur dengan Pak Wang di ranjang yang sama? Tuan, itu semua bohong. Tidak ada yang terjadi. Diam kamu. Saya sudah menekan media sekarang. Kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Keluar dari keluarga Xia. Saya dijebak, Tuan. Kamu harus percaya padaku. Berapa lama lagi kamu akan sampai? Masuk ke lift.
Halo, Sia Siwan, Sia Siguan, kamu orang ini. Berani menjebak saya seperti ini, apa yang akan terjadi dengan reputasi keluarga Sia? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Kamu masih berani keras kepala. HMPH, kamu menunggu pria itu, kan? Aku kasih tahu kamu, kamu tidak akan menunggunya. Apa maksudnya? Orang yang aku kirim. Sekarang mungkin sudah melumpuhkannya. Menyimpan nyawamu ini. Karena kamu masih ada gunanya bagi keluarga Sia. Dia tidak seberuntung itu. Siapa suruh kamu berani menantangku? Kamu, bagaimana? Mau bertindak? Apa kamu lupa waktu kecil dulu? Bagaimana cara mengajarimu? Kan, ingin aku mengajarimu lagi, bukan? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani membuat masalah lagi, akan kuberikan nasib seperti ibumu. Tanganku sakit karena memukulmu, sama seperti ibumu itu. HMPH. Li Yulan. Ah, kamu mau apa sih? Kamu bilang aku mau apa? I've been gone for a while now. Jangan lupa, barang peninggalan ibumu masih ada di tanganku. Aku tidak peduli. Kamu mau apa sebenarnya? Tenang saja. Hanya sebuah hadiah. Aku yakin kamu akan menyukainya. Nikmatilah. Kakiku. Apa yang kamu lakukan padaku? Sia Siji, dasar pengecut, kembalilah ke sini. Kamu sebenarnya di mana? Lihat ke belakang. Apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Biar aku lihat. Kamu benar-benar seorang dokter ya. Meraba dengan tepat. Hanya siku ini. Maaf. Kamu menderita. Mari kita pulang. Hati. Ling Ling. Ling Ling. Harus kamu. Kali ini tentang trending topik. Terima kasih ya. Saat kamu pulang ke negara, aku akan mentraktirmu makan. Hubungan kita seperti apa? Masih pakai sungkan segala. Tapi, tentang keluargamu, di bidang itu gimana ya? Kamu ngomong apa sih? Kami berdua sebenarnya tidak ada apa-apa. Sudah pulang. Mengirim pesan ke siapa? Tidak ada siapa-siapa. Kamu pasti ada urusan. Jangan-jangan. Yang di rumahmu itu, dalam hal itu oke enggak? Haha, bisa enggak? Kirim satu lagi biar aku dengar. Nggak bisa dengar. Aduh, kamu kasih tahu aku dong. Pinggangnya itu ramping nggak sih? Ramping nggak sih? Kamu bilang padanya. Hahaha. Kalian ngobrol cukup asyik ya. Kamu mau mandi dulu atau aku dulu? Mandi buat apa sih? Mandi ya cuma mandi biasa kan. Kamu mikir apa sih? Apa kamu kepikiran sesuatu? Aku tidak apa-apa. Benar, tidak memikirkan apa-apa. Memang meninggalkanmu sendirian di rumah. Jadi kita mandi bersama. Sekalian kamu lihat apakah pinggangku ramping. Hanya bercanda. Ah, ah, kenapa denganmu? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Bukan kamu yang tidak apa-apa. Kenapa kamu berteriak? Aku tidak berteriak. Aku baru saja di luar. Kamu gila. Kenapa kamu memarahiku? Bukan, bantu aku lepaskan jas ini. Jas ini terlalu kaku. Tangan saya tidak bisa menekuk. Ah, ada apa? Aku pergi dulu.
Coba pegang pinggangku. Ramping nggak? Ayo. Aku. Ramping nggak? Tanganku kan bisa ditekuk. Bisa. Kamu. Ada apa? Halo, siswa, ini ayah. Tidak mengganggu istirahatmu, kan? Ada urusan katakan saja. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Xiaodi. Saya Didi Hao. Mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Kamu adalah anggota keluarga Xia. Dan juga kakaknya. Harus datang tepat waktu ya. Tidak mau. Jangan lupa kesepakatan kita. Hari ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh bibi kamu. Aku akan membuat dia minta maaf padamu langsung. Aku akan tepat waktu. Tasmu ketinggalan. Aku ada di bawah. Kebetulan sekali, senior, di sini. Menunggu tamu. Kamu kerja di sini, pakaiannya mirip seperti katak. Tapi cukup humoris. Melayani tamu kan? Melayani siapapun tetap melayani. Hari ini ulang tahunku. Kebetulan butuh pasangan pria. Mau mempertimbangkannya? Berapa tarifmu? Cukup untuk kamu sehari penuh. Ini berapa harganya? 500.000. Wanita ini memberi saya 500.000 untuk mendukung saya. Kenapa di mana-mana ada kamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. 1 miliar, membangun seperti gini. Beberapa orang memang begitu. Tiba-tiba kaya, tidak tahu cara menghabiskan uang. Terbiasa miskin. Kamu masih perlu menghabiskan uang untuk mendukung dia. Aku tidak perlu menghabiskan uang. Bikin dia tergila-gila. Dan lagi, ini pria saya. Kamu pasti bercanda. Jangan lupa, kamu sudah menikah. Saya hanya mengingatkanmu, dia sudah menikah. Bagaimana dengan menikah? Aku suka yang sudah menikah. Gigit aku kalau berani. Benar-benar layak menjadi pria. Wanita. Sini. Ingat bawa payung saat keluar. Ya, kulitnya gelap. Haha. Tidak terlihat ya, cukup pandai orangnya. Kamu tadi juga cukup berani. Aku naik duluan. Tunggu aku kembali ya. Jangan benar-benar menganggapku sebagai anak manja. Menurutmu bagaimana? Selesaikan semua masalah. Kamu bisa. Hebat. Wah, ini kan sia-si. Kalau bukan karena undangan Xiaodi, kamu pantas datang ke tempat mewah seperti ini. Berhenti di situ. Tidak tahu juga berapa banyak mantra cinta yang kamu bujukkan pada pria itu, hingga dia terpesona, berani menolak Xiaodai dari keluarga kami. Lelaki yang kamu sukai, ternyata sama seperti kamu, tidak punya selera. Siapa kamu? Kamu. Berhenti di situ. Pakaian yang kamu pakai ini, model dari Milan Fashion Week tahun ini. Kamu juga pantas. Saya tahu. Itu keluargamu yang sakit parah dan hampir meninggal. Perhatikan cara bicaramu. Memang gaun ini bagus sekali. Di rumah saya masih banyak lagi. Kalau kamu suka. Bagaimana kalau datanglah ke rumahku dengan baik-baik. Lihat-lihat sedikit. Kamu masih memelihara orang lain. Sok keren banget sih. Setelah dia datang, katakan padanya. Hei, datang. Sebelumnya ya, Bibi ada yang salah. Bibi minta maaf padamu. Tidak perlu minta maaf. Saya juga tidak butuh. Bibi sudah begini, jangan tidak tahu diri. Saya tidak tahu diri, kenapa tidak tanya apa yang dia lakukan? Apa sikapmu itu? Ayah dan ibu sudah
Memohon padamu dengan sangat rendah hati. Jangan tidak tahu terima kasih. Siapa yang tidak tahu terima kasih? Xiaodi, bagaimana kamu berbicara pada kakakmu? Hanya dia juga pantas jadi kakakku. Dia cuma, apa? Hari ini ulang tahunmu. Semua orang melihat. Jangan buat keributan. Ingatlah, hari ini aku mengalah padamu. Bibi akhir-akhir ini sudah banyak menderita. Tolong bantu dia ya. Bibi mohon padamu, sebelumnya itu semua salah Bibi. Kamu, orang dewasa tidak menyimpan dendam. Tolong sembuhkan Bibi. Bagaimana, Tante? Aku mohon padamu. Sia Siguan, kenapa kamu masih terdiam? Kenapa kamu tidak segera menyembuhkan kaki ibu? Aku bisa menyembuhkannya. Tetapi, aku punya satu syarat. Berikan barang-barang ibuku padaku. Selain itu, saya dan keluarga Sia, mulai sekarang, akan putus hubungan. Sia Siwan, jangan tidak tahu diri. Sebelumnya kita sudah sepakat, tidak setuju pun tidak masalah. Saya setuju, ayah. Sudah. Bisa jalan. Bagus sekali. Keterampilan medis Wansu benar-benar luar biasa. Jika bukan karena dia seorang gadis, kakiku akan seperti ini. Sia Siwan. Ternyata kamu yang menyakiti ibuku. Kamu memang anak yang baik dari ibumu. Semua itu diwariskan. Lepaskan aku. Ah. Apa kamu gila? Aku gila? Kenapa? Apakah aku salah bicara? Bukankah kamu naik keranjang Pak Wang? Lepaskan. Dia gila ya? Sia Siguan. Apa yang kamu lakukan? Kita kan keluarga. Bicaralah baik-baik. Keluarga. Kalian mengirimku ke desa. Tidak menjengukku. Menganggapku keluarga. Kalian menjualku ke Yolan Yuan. Di rumah menghitung uang ingin beli berlian. Saat membeli tas, kalian pernah menganggap saya keluarga. Mengirim saya ke tempat tidur Tuan Wang sebagai mainan. Pernah menganggap saya keluarga. Kalian memaksa saya. Kamu. Sepertinya. Li Yulan, kamu orang yang berani-beraninya menggoda suamiku, bukan aku. Pergi. Pergi. Nyonya Wang. Jangan bertindak dulu, mungkin ada kesalahpahaman. Kamu masih berani menghalangiku. Keluarga Sia kalian tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Wang kami. Tidak. Tidak. Nyonya Wang, Nyonya Wang. Hari ini kamu merasa tertekan, tidak? Aku tidak merasa tertekan. Sekarang kamu adalah milikku. Kita berdua harus menanggungnya bersama. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu bagaimana hidup selanjutnya. Terima kasih. Give me everything, give me everything. Itu mati demo. You everything, still everything. I stay. Halo, kamu adalah. Kamu menikah dengan orang sakit di Yolan Yuan, jadi tidak mengenalku lagi. Susi, kita sudah putus. Lagi pula aku sudah menikah, tidak apa-apa.
Aku tutup dulu. Jangan buru-buru. Malam ini datanglah ke kamar 8206. Apakah kamu gila? Kalau sakit, pergi ke dokter. Kenapa kamu mencariku? Kamu kan ingin tahu penyebab kematian ibumu. Aku menemukan seseorang yang mungkin menarik bagimu. Ingat datang tepat waktu. Halo. Susi. Halo. Jelaskan dengan jelas. Halo. Aku berbicara padamu. Halo. Pak Lu tidak ada. Pak Lu sedang mandi. Pak Lu tidak ada. Pak Lu sedang mandi. Kamu sedang apa? Pak Lu, saya sedang mengatur dokumen darurat Anda. Siapa yang membiarkanmu masuk ke ruang kerja? Oh, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih cantik seperti dulu. Ada apa? Lin, apakah Anda Nona Guanwan? Saya. Apa maksudmu ini? Kamu mau bawa dia pergi? Bisa, tapi temani aku dulu. Kamu sakit ya? Kita pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu seperti apa dirimu? Kamu tidak tahu. Dasar anak nakal. Pergi. Dibilin. Dibilin memang sudah tidak sehat. Bawa dia pergi. Ibu Wawan kepadamu. Seperti anak kandung. Kamu akan kena kutukan. Susi, kamu gila. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tahu, tapi temani aku dulu. Ah, Susi, kamu menyakitiku. Biar aku membantumu, bagaimana? Lihat dirimu. Terburu-buru sampai bajunya belum dilepas. Begitu cara kamu membantu pria lain melepas baju, kan? Aku tidak. Ini milikku. Pertama kali. Kamu pikir gerakan kecil seperti gitu bisa menipuku? Tidak pernah berhasil. Ah, aku awalnya tidak berniat melukaimu, tapi kenapa kamu harus memprovokasiku? Lepaskan aku. Ah, lepaskan aku. Siapa kamu? Aku pacarnya. Bisa juga kamu, Sia Sisu, bertingkah suci di depanku. Tapi di luar, kamu bersama orang seperti ini. Orang-orang di luar, semua masuk. Semua sudah dibereskan. Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli bagaimana kamu dulu. Tapi kalau kamu berani mengganggunya lagi, aku akan menghabisimu. Hari ini beri dia pelajaran yang baik. Baik. Bibilin sudah dikirim ke rumah sakit. Hal hari ini. Terima kasih ya. Saya akan bicara empat mata denganmu. Bicara tentang apa? Kita berdua adalah keluarga. Apa yang saya katakan padamu sebelumnya, kamu lupakan. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri, tidak ingin merepotkanmu. Kenapa tidak ingin merepotkanku? Aku merasa sendiri, bisa menghadapinya. Kamu perempuan, aku laki-laki. Kamu tidak bisa mengatasinya. Aku akan membantumu mengatasinya. Bukankah ini masuk akal? Aku sudah meneleponmu.
Ada seorang wanita yang mengangkatnya. Dia bilang kamu sedang mandi. Haha, Pak Lu, aku sedang mengurus dokumen daruratmu. Lalu menurutmu hari itu, aku sedang mandi? Aku tidak tahu. Kamu sudah mengenalku begitu lama. Kamu percaya padaku. Hari itu tidak menerima teleponmu. Itu salahku. Maaf ya. Jika ada sesuatu, beritahu aku. Aku tidak ingin kamu merasa sedikit pun teraniaya. Tiba-tiba ada urusan mendesak. Aku menginjak ekormu. Lu hunting, ya. Itu, tidak ada kertas, bukan. Aku. Aku sedang menstruasi. Bisa bantu belikan pembalut. Aku. Kamu bukan sendirian. Oke, sekarang kamu tahu meminta tolong padaku. Aku memohon padamu. Tidak bisa. Kamu tidak ingin menanganinya sendiri. Kalau begitu tangani sendiri. Hei, 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 hei. Eh, eh, eh. Apa ini? Bukankah kamu butuh pembalut? Ini, sebanyak ini. Kamu yang beli, pembantu yang beli. Ada yang bisa saya bantu? Pak, tidak apa-apa. Itu, 420 itu. Artinya apa? Oh, Tuhan, Anda memilihkan pembalut untuk pacar Anda ya? Iya, iya. Saya rekomendasikan yang ini. Semua termasuk ya. Kenapa kamu terengah-engah begitu? Aku tidak terengah-engah. Ayo, minum air gula merah ini. Kamu yang buat, pembantu yang buat. Oh, pembantu kamu cukup perhatian. Nanti setelah keluar, perut kamu aku pijat ya. Kamu tahu pijat di mana? Kamu pijat saja. Aku tahu, pembantu yang ajarin, pembantu kamu ini. Oh, istri sedang haid, aku harus bagaimana? Bangun, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, tidak ada masalah besar. Baguslah. Wan sudah dewasa. Kalau Nona melihatnya, penampilanmu saat dewasa. Betapa bangganya dia. Oh ya, Dibilin, apakah kamu tahu dulu siapa yang sebenarnya membunuh ibuku? Dibilin, itu dia datang. Kamu tenang sedikit, dia datang mencari Nona. Kamu tenang sedikit ya, dia ingin mencelakai Nona. Aku penjaga. Lin, lihat aku penjaga, jangan takut, itu aku. Li Yulan, Nona sebelum meninggal. Bertemu dengannya. Mereka bertemu. Aku tahu. Jangan pikirkan hal-hal ini lagi ya. Kamu istirahat dulu yang baik. Bagaimana situasinya sekarang? Kondisi pasien sangat buruk. Kami memeriksa dan menemukan bahwa ada sisa obat dalam tubuhnya yang bisa menjaga jantungnya agar tidak gagal. Obat? Seluruh kota Hai bisa membuat seorang tua memperpanjang nyawa selama ini. Keterampilan medis seperti itu. Apakah ini ibu? Apakah dia yang menggunakannya untuk dibilin? Pergilah ke dapur. Siapkan beberapa buah dan camilan. Bersihkan ya, jangan sampai ada debu. Baiklah. Nyonya muda, kapan Anda kembali? Saya tidak seharusnya kembali pada waktu ini. Bisa. Hari ini ada apa? Bersih-bersihnya bersih sekali. Tuan muda bilang, hari ini tamu penting datang. Tamu penting. Kenapa dia tidak memberitahuku? Itu aku tidak tahu. Saya sibuk dulu. Oke, baik. Ke sini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Silakan duduk. Sudah kembali.
Ke sini. Anggap saja seperti rumah sendiri. Duduklah di mana saja. Kembali. Huarong, direktur baru di perusahaan. Halo. Bagaimana? Aku yang memilihkan rok untuknya. Cantik, kan? Ah, cantik. Kamu berdiri jauh sedikit untuk melihat. Lihat kakinya. Kakinya cantik. Ya, memang bagus. Tapi tanganmu. Payung ini, taruh saja. Di tempat asalnya saja. Ah, memang cukup bagus ya. Hmm, ini kamu merah-merah. Kamu sudah pasang semua. Aku hari ini tidak main lagi. Berdebat terus. Aku tanya padamu. Bagaimana hubungan kalian sekarang? Sangat baik. Apakah ada? Benarkah perasaan cinta sejati itu terasa? Saya sungguh-sungguh, dia tidak tahu. Nenek akan memberimu saran. Aku beritahu kamu. Semua ambil sumpit, makanan sederhana. Mari makan, makan. Ayo makan di Huarong. Nenek, Huarong, di perusahaan ini. Kemampuannya sangat baik, dan orangnya juga cantik. Banyak proyek besar perusahaan, semuanya dia yang menanganinya. Muda dan berbakat. Wah, akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Benar-benar harus makan lebih banyak. Terima kasih. Hunting, kamu juga harus makan lebih banyak. Kamu kurus karena kelaparan. Aku jadi merasa kasihan. Nenek juga harus makan lebih banyak. Aduh, baik sekali. Benar-benar pengertian. Sebelumnya nenek di perusahaan, semua dikerjakan sendiri oleh saya. Sejak Huarong datang, dia banyak membantu saya. Jadi saya pikir perusahaan ini, kedepannya juga tidak bisa. Hanya mengandalkan aku seorang. Tidak boleh tidak ada peneruskan. Aduh nenek. Selalu berpikir ingin segera menggendong cicit. Hahaha, apa yang Anda katakan membuat orang malu. Aduh. Sup di dapur itu, aku tidak tahu bagaimana memasaknya. Aku akan melihatnya. Kalian makan pelan-pelan. Yo Hunting, kamu belum memperkenalkan. Siapa kakak ini? Kenapa sendirian? Seperti habis makan peluru saja. Ini adalah pembantu. Seorang pembantu saja masih begitu marah. Nenek sudah pergi ambil makanan. Kamu masih duduk apa? Saya pergi ambil makanan. Tuan muda, silakan makan perlahan. Akan terlambat, ada dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Lihatlah cuaca ini, sudah tidak pagi lagi. Lebih baik saya tetap di sini. Ah, tinggal di sini. Bukankah aku harus tinggal di sini? Begitu banyak dokumen, aku harus memeriksanya dengan cermat. Aduh, bagaimana membawa sup ini? Kenapa begitu ceroboh? Sungguh, pergi dan bersihkan barang-barang di atas meja. Pria ini masih tahu mengantarkan obat ke sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanganmu tidak apa-apa kan? Kalau tidak apa-apa, pergilah belikan aku 2 kotak kondom. Aku butuh malam ini. Apakah ini maksudmu? Atau maksud lu Hunting? Ini adalah maksud saling suka antara orang dewasa. Kamu tidak mungkin tidak mengerti ini, kan? Haha, saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kalau Nona Huarong mengajari saya? Ada apa? Nenek. Bagaimana kalau aku masuk melihat? Tenang. Nona Huarong, ajari aku. Ada apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Aduh. Baiklah, yang sudah aku jelaskan. Sudah kamu mengerti kan? Cepat pergi beli. Baik. Beli. Tapi kamu yakin? Apa maksudmu? Lagi pula tidak peduli bagaimana caramu. Kamu tidak akan bisa masuk ke keluarga lu. Kamu ini. Kamu. Ah. Kenapa kamu suka mengganggu orang lain? Apa kesalahan orang itu? Bagaimana bisa berkelahi lagi? Kakak Hunting. Kamu harus membantuku ya. Dia tidak menghormatiku. Dia menindasku. Kamu tidak apa-apa.
Kakak Hunting, aku tidak apa-apa. Sebaiknya kamu perhatikan dia dulu. Ayah, Kak Hunting, kamu harus membantuku. Dia memukulku. Aku memukulmu. Kenapa kamu tidak bilang? Tadi kamu suruh aku beli. Beli. Memalukan. Kamu bisa berdiri sendiri, aku tidak bisa berdiri. Bagaimana kalau kamu bantu aku, kalau begitu duduk dulu. Maafkan aku, sayang. Sayang. Kamu bilang apa? Dia istrimu. Dia bukan pelayan. Aku tidak bilang dia pelayanku. Dia istriku. Apa maksudmu? Kalian berdua bekerja sama mempermainkanku. Gila. Aduh, aku sangat marah. Semua ini salahku. Ini nenek. Dia berpikir bahwa kita memainkan sebuah sandiwara untuk memuji perasaanmu. Aku tidak tahu apakah aku sudah jelas. Lalu, apa rasanya? Terus terang saja itu orang tua. Dia ingin menggendong cucu kan? Ingin menggendong cucu bagus. Orangnya belum jauh. Kejar saja. Kejar. Bagaimana nenek padamu? Kamu sendiri belum tahu? Dia berharap kita berdua mempercepat kemajuan ini. Jadi dia berpikir begitu. Dia juga tidak punya niat buruk. Saya jadi terjepit di tengah. Sangat sulit. Tadi di luar, saya sangat khawatir. Dia hanya mengatakan kepada saya untuk tidak khawatir. Kamu pasti bisa merasakan, seperti memenangkan pertempuran. Jangan marah lagi. Apakah tanganmu masih sakit? Maaf, tapi aku juga ingin tahu. Apakah kamu menyukaiku? Apakah itu tulus? Aku. Hunting. Pergi. Nenek datang. Bagaimana? Tidak kalah kan? Nenek, kita jangan membahas masalah kalah atau tidak lagi. Kamu berakting seperti ini sekarang. Marah saja. Susah mengakhirinya. Pergi. Paman Fu, ambilkan sup itu. Ayo minum ini. Ini, sup apa? Aku tidak minum. Aku nenekmu. Apa aku bisa menyakitimu? Minum. Aku lihat kamu minum. G. Pergi tidur. Ayah nenek, Anda membuat saya sangat kacau. Anda jangan berakting lagi. Baik, nenek. Nyonya tua, kalau tuan muda tahu di dalam sup ini, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, saya yang tanggung. Ayo pergi. Sudah selesai ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol tentang hal-hal tadi siang. Apakah kamu menyalakan AC? Tidak. Kenapa panas sekali? Panas. Aku baru saja mandi. Aku merasa cukup dingin. Kenapa aku agak panas ya? Panas. Biar aku lihat. Kamu sepertinya demam sedikit. Demam ya? Iya. Kamu sangat dingin. Kamu. Meskipun aku dingin. Bisakah kamu mengontrol emosi dan perilakumu? Bukannya bilang, setelah demam, seluruh tubuh lemas, aku merasa seperti apa? Aku juga tidak tahu. Setelah nenek memberiku sup, aku jadi sangat panas. Sup. Aku bantu kamu. Apanya? Halo, hai bro. Aku pikir kamu pasti ada. Telepon pagi-pagi.
Kenapa? Tidak apa-apa aku dengan itu. Xia Xiaodi menikah, jadi berpikir untuk mengundang Su Guan dan Anda untuk datang bersama-sama. Kalian berdua benar-benar cocok. Kami berdua pasti akan datang. Datang kemana? Dia bertunangan dengan adikmu, adik. Tadi malam, kenapa aku tidur pakai kemeja? Tidur pakai kemeja? Ada yang aneh. Aku bahkan tidur pakai piyama. Sepertinya aku ingat. Sekarang aku masih agak panas. Kenapa aku merasa panas sekali? Aku. Putriku, benar-benar cantik. Pantas saja Tuan Su begitu setia padamu. Dengan investasi dari keluarga Su, perusahaan keluarga Xia kita pasti bisa melewati masa sulit. Ayahmu pasti sangat senang. Putrinya pasti tidak akan membuat orang tua kecewa. Aku tahu. Aku akan kembali setelah memberikan hadiah. Kenapa lengket sekali? Bukan, teman lama. Aku menikah hari ini. Ayo ngobrol. Kamu mau ngobrol ya? Kebetulan, dia juga ingin ngobrol denganmu. Hei, siapa itu? Hai, Kak. Bukan yang ketemu di depan pintu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tidak berani. Tidak berani. Cepatlah datang. Menunggumu. Ngobrolnya asyik sekali. Apakah karena aku akan menikah dengan Xia Xiaodi? Kamu tidak senang, kamu? Kamu pernah bercermin tidak? Aku bercermin atau tidak? Tetap lebih baik daripada orang sakit di rumahmu. Kalau begitu kamu ada orang sakit. Kamu di luar masih memelihara wajah kecil. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Sebenarnya, saya awalnya tidak ingin memberitahumu, tapi kekerasan dalam rumah tangga terhadap saya. Dia melakukan KDRT terhadapmu. Dia tidak hanya melakukan KDRT terhadap saya. Dia juga bermain perempuan. Dia seperti itu. Dia juga main perempuan. Dia juga sambil melakukan KDRT padaku. Sambil main perempuan. Maaf, aku benar-benar tidak ingin memberitahumu ini. Hari ini aku benar-benar tidak bisa menahannya. Guan Suo tidak apa-apa, kamu jangan takut ya. Lepaskan tangannya. Bukan kamu? Mau apa? Aku tidak mengerahkan tenaga. Kok, Kakak Susi? Hari ini adalah hari pertunangan kita berdua. Kakak Susi, apa kamu benar-benar mau menikah dengan Xiao Dai? Hei, tunggu dulu ya. Apa yang kamu bilang tadi benar? Tentu saja. Apa yang aku bilang tentu saja. Bohonglah. Benar-benar tidak bercermin ya. Bodoh ya. Hari ini adalah hari bahagia pertunangan putri kami dengan Tuan Su. Selamat datang semuanya. Hahaha. Kamu mau menikah denganku? Aku bersedia. Kakak, jangan begitu deh. Benci, kamu jahat sekali. Ada apa ini? Kakak Susi, dengarkan aku jelaskan. Itu bukan aku. Itu adalah wajah yang diganti. Kamu percaya, wajah yang diganti. Hari ini aku tidak akan menikah. Dan uang yang diberikan ke keluargamu, akan kukembalikan semuanya. Tapi Kakak Susi, aku bukan orang seperti itu. Aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Xia Xiguan, ini perbuatanmu, kan? Kamu menikah ke Youlan Yuan dan memelihara simpanan. Kamu masih menuduhku yang tidak-tidak. Kamu memang menggemaskan. Tidak ada satupun wanita keluarga Xia yang bersih. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Xia mereka. Kakak Susi, aku bukan orang seperti itu. Dia yang begitu. Saat dia belasan tahun, sudah peluk-pelukan dengan pria. Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri sudah kamu lupakan. Ternyata kamu memang orang yang keras hati. Melihat apa saja keras hati. Waktu itu aku untuk menyelamatkannya. Kalau aku tidak memeluknya, dia sudah tidak bernyawa lagi. Kamu jangan mengarang cerita bohong. Kamu sama seperti ibumu itu. Tidak tahu malu. Kamu sama seperti ibumu itu. Tidak tahu malu. Susi, kakak, lihat dia. Ming, kamu memang baik padaku. Jangan berisik. Kenapa marah padanya? Hal yang dulu, saya memang punya beberapa kesalahpahaman tentang kamu. Saya minta maaf. Semuanya sudah berlalu. Bukan begitu.
Lihat, hari ini, hari juga bagus. Semua orang ada di sini, kan? Kamu janji untuk bersama saya, kamu. Saya sudah menikah. Saya tahu, bukan dia yang bisa. Saya juga bisa. Hei, apakah kamu punya masalah? Hei, bukan kamu. Berikan aku kesempatan. Kesempatan apa? Haha kakak. Aduh kakak, kenapa baru datang? Kami menunggumu, bukan baru datang. Aku sudah di sini dari awal. Masalah video itu juga cukup memalukan. Apa kamu masih mau menikah? Cepat pergi. Pergi kemana aku menikah, bro? Huo Sise harusnya berhenti. Dia akan segera tiba. Huo Sao datang. Jadi kalian sambutlah. Aku akan melihatnya. Segera datang. Tuan Su, Katsushi. Siapa kamu? Ayah ibu. Dia adalah orang yang dipelihara oleh Xia Siguan. Peliharaannya yang tampan. Apakah kamu masih punya hati nurani? Keluarga Xia sudah diambil. Kamu masih sempat memelihara pria simpanan. Diam kamu. Taman Youlan itu juga tidak akan bertahan lama. Kita pikirkan cara bersama agar dia cepat pergi. Apakah jika dia tidak ada, kita berdua akan sah dan legal? Benar, selama orang di Youlan Yuan itu tidak ada, kamu bisa naik posisi. Ahem. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Oke. Hahaha. Lalu bagaimana denganku, Xiao Dai? Kita berdua bicarakan sesuatu. Katakan saja, bagaimana kita menangani orang di Youlan Yuan itu. Selesai. Telepon itu belum ditutup. Apa rencanamu untuk menghadapinya? Bagaimana aku tega melakukannya? Kamu bilang kamu selalu di luar, lalu bilang aku tidak bisa, lalu menciptakan peran sebagai pelaku KDRT. Apa manfaatnya untukmu? Bukankah aku hanya berpura-pura? Kau selalu mempermainkanku. Jadi hari ini aku akan menemanimu, memerankan karakter pelaku KDRT. Kau mau apa? Aku melakukan KDRT. Aku membuktikan diriku sendiri. Ah, tidak. Tidak perlu bukti. Aku pikir kamu baik dalam hal ini. Dalam hal ini tidak bisa cuma merasa. Harus dipraktikkan. Apakah benar-benar bisa? Coba saja dan kamu akan tahu. Aku salah. Kamu salah. Apa yang salah? Cahaya. Apakah kamu sudah sembuh? Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Aku. Lalu kenapa kita melakukan hal-hal ini? Bukankah ini sudah semestinya? Aku tidak melihat apa-apa. Lanjut. Nenek. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pergi. Aku sudah mengunci pintu kalian ya. Tidak ada yang mengganggu. Aku harus buang air kecil. Aku ganti baju. Ayah, ibu, kali ini kakak Susi benar-benar tidak mau aku lagi. Aku harus bagaimana? Menangis. Hanya tahu menangis. Tidak berguna. Keluarga Xia hampir bangkrut. Kamu masih memikirkan laki-laki. Aku sudah menghubungi sekolah di luar negeri. Besok kamu berangkat. Aku tidak mau. Kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu? Ayah. Kakak. Aku sudah cukup paham tentang urusan perusahaan. Jangan khawatir soal uang. Aku ada cara. Tuan Lu sudah lama tidak bertemu. Ada apa?
Kamu masih ingat 3 janji yang kamu berikan padaku 7 tahun yang lalu? Sekarang perusahaan Sia hampir bangkrut. Aku butuh uang. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 1,2 miliar. Baik. Aku tahu. Sia Siguan, kali ini, aku akan membuatmu turun ke neraka. Wah. Ya ampun. Ayo cepat duduk. Mau makan apa lagi? Jangan hiraukan itu. Sia Yanyan telah kembali. Kamu tahu, Sia Yanyan, trending topik di internet. Cepat lihat, Lu Corporation menginvestasikan modal di Sia Medical. 12 miliar. Menyelamatkan Sia Medical dari krisis tagar perusahaan besar di balik aliansi. Terkait dengan investasi, kita akan lebih dekat. Teruskan liputannya. 12 miliar. Aku dengar, 3 tahun lalu juga Tuan Lu Gini yang mengirim dia ke luar negeri. Sekarang dengan 12 miliar menariknya kembali. Tuan Lu ini benar-benar cinta mati. Hahaha, cinta mati. Cinta mati. Siapa ini yang ngomong? Ling Ling, jadi kamu tahu presiden dari keluarga Lu itu. Siapa namanya? Namanya Lu Hanting. Oh, Lu Hanting ya? Kebetulan sekali. Kamu lihat pria besar di luar itu? Dia juga Lu Hanting. Kamu dipengaruhi oleh Sia Yanyan. Langsung curi markasnya. Jadi, aku harus memperbaiki aturan keluarga. Bunuh kau. Ada apa? Katakanlah. Katakan apa? 10 miliar. Mengirim ke luar negeri. Kamu benar-benar seorang yang sangat romantis. Aku mengirimnya ke luar negeri. Memberinya 12 miliar ini. Ya, itu benar. Memang benar ada kejadian itu. Tapi soal romantis itu, aku hanya untukmu. Maka kamu orang bodoh besar. Ini semua terjadi sebelum aku mengenalmu. Aku berjanji padanya 3 hal. Yang pertama adalah mengirim ke luar negeri. Yang kedua adalah 12 miliar. Lalu yang ketiga, dia ingin kamu bercerai denganku, menikahinya. Apa yang akan kamu lakukan? Pikiranmu terlalu liar? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku mengenalnya. Hahaha. Kamu mengenalnya? Bukan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia. Belum pernah bertemu beberapa kali. Maaf, kami berdua sudah menikah. Seharusnya saya memang perlu berdiskusi denganmu soal ini. Tapi ini memang terjadi sebelum saya kenal kamu. Terjadi sebelumnya. Nanti kalau ada apa-apa, kita diskusikan bersama. Jangan marah. Ya, kalau kamu masih marah, bagaimana kalau kita berkelahi? Ayo. Lepaskan. Pergi. Halo. Baik, aku tahu. Aku akan segera datang. Bagaimana keadaan Bibi Lin? Keadaannya tidak terlalu parah, tapi dia bilang padaku, ibuku meninggalkan sesuatu di Akademi Penelitian Rahasia. Aku ingin mengambilnya kembali. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku ingin mengambilnya sendiri. Kenapa kamu di sini? Institut ini bukan tempat yang bisa dikunjungi semua orang. Aku akan membawamu keluar sekarang. Ada apa ini? Tidak ada aturan lagi. Direktur Zhou, adik saya tidak sengaja masuk ke tempat yang salah. Saya akan membawanya keluar sekarang. Dari mana datangnya anak liar ini? Lembaga penelitian ini juga milikmu. Apakah tempat ini bisa dimasuki sembarangan? Halo, Direktur Zhou. Saya pendatang baru Siasi. Jadi kamu Siasi. Meskipun tidak tahu mengapa kamu diterima secara rahasia, tetapi di tempat penelitian ini, kalau tidak punya kemampuan yang sebenarnya, kamu juga harus selalu siap untuk pergi kapan saja. Aku tahu. Selamat datang di Institut Penelitian. Halo, Guanwan. Apakah semuanya baik-baik saja? Ibumu meninggalkan sebuah kotak untukmu. Di Institut Penelitian Rahasia, kotak itu sangat penting. Kamu harus mengambilnya kembali.
Tentu saja berhasil. Hanya saja keberadaan barang itu, aku belum tahu. Hanya setelah mengenal lingkungan. Kamu hebat sekali. Kita harus merayakannya. Malam ini di Crown KTV. Aku tunggu di sini. Jangan sampai tidak datang. Ingat bawa Tuan Lu ya. Tidak masalah. Sedikit menyebalkan, tapi juga sedikit menawan Mago. Oh, Mago, siapa itu? Begitu merusak suasana. Selamat datang di karaoke, Mago. Kenapa minum begitu banyak? Kalungmu bagus sekali. Ini dari Pak Lu, yang diberikan kepada Yanyan malam ini. Pak Lu. Buan-buan, kamu belum kenal Pak Lu, kan? Nanti aku kenalkan kalian. Kalian berdua belum kenal, wajar saja. Pak Lu bukan orang sembarangan, yang bisa dikenal oleh semua orang. Hahaha. Kami memang belum kenal. Tapi aku tahu. Pantatnya cukup bagus. Iya, kakinya juga cukup panjang. Haha. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu Mago. Kamu masih berbicara. Dengan begitu terbuka. Aku. Mulut besar. Ling Ling. Beritahu dia, kami bukan hanya mengenal Pak Lu, tapi Pak Lu juga menjadi pria simpanan museum kita. Kalian berdua gila, ya, kan perempuan, minum terlalu banyak dan bertingkah laku konyol itu wajar. Aku memang bertingkah konyol. Aku memang suka dia, bokong kecil dan kaki panjangnya. Hahaha. Begitu aku melihat dia, aku tidak bisa menahan diri. Hunting. Kamu datang. Aku tahu kamu akan memberiku kejutan. Guan-buan, ini Tuan Lu. Halo Tuan Lu. Kenapa kamu minum begitu banyak? Tidak bolehkah aku minum sebanyak ini? Tuan Lu, adikku sudah terlalu banyak minum. Aku akan membawanya pulang sekarang. Mago, jangan. Tuan Lu yang mengantarku pulang. Boleh kan? Aku sudah terlalu banyak minum. Bagaimana mungkin Tuan Lu yang mengantarmu pulang? Aku yang mengantarmu pulang. Mago, Hunting, kamu, lepaskan. Iya Yan Jie, terima kasih sudah memperkenalkan Pak Lu kepada saya. Kamu baik sekali. Dadah. Aduh. Yan, apa yang terjadi dengan mereka? Kamu buta? Tidak terlihatkah? Dia menggoda Lu Hunting? Aku rasa tidak begitu. Sepertinya Lu suka Xia Siguan. Xia Siguan minum terlalu banyak. Kamu juga sudah banyak minum. Pergi. Suksi, aku punya kesepakatan untuk dibicarakan denganmu. Sampai di rumah. Cium. Kamu mau mandi tidak? Tidak mandi. Kalau tidak mandi, langsung tidur saja. Aduh, kamu seperti kukang. Bangun dan mandi. Kamu terlalu banyak minum. Tidurlah lebih awal. Akhir-akhir ini kamu benar-benar tidak beres. Kamu tidur tidak? Sebenarnya ada apa denganmu? Tuan Lu, saat ini terlihat keadaan mentalmu masih sangat tidak stabil. Bisa kambuh kapan saja. Kamu tidur enggak? Sudah bilang aku enggak tidur. Sebenarnya kamu kenapa? Aku enggak apa-apa. Cepat tidur sana. Tidur atau kamu mandi saja, oke? Kalau kamu enggak bilang, aku enggak akan lepaskan. Aku hanya takut aku akan menyakitimu. Kamu bodoh ya? Aku saja tidak takut. Kamu takut apa? Aku hanya takut kamu tidak mau denganku. Aku takut aku mati. Tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Aku mati kamu. Tidak akan. Percayalah padaku. Aku percaya padamu.
Sudah bangun, Susi. HMPH, apa yang ingin kamu lakukan? Ini bukan tentang melakukan apa yang ingin dilakukan. Duduk. Lari. Aku kasih tahu kamu, orang itu akan segera tiba. Aku kasih tahu kamu siswa. Itu semua karena kamu merusak pernikahanku. Keluarga kami sekarang diusir dari Haicheng. Ayahku sampai kena stroke karena marah. Sekarang terbaring di rumah sakit. Kamu benar-benar ingin menikahi sia-sia, Hodi. Kamu tidak takut dikhianati. Kamu kan suka mengunggah video orang lain. Aku juga akan menyimpan satu untukmu. Lepaskan bajumu. Hehe. Lepaskan. Datang. Bermain denganku. Ah, cepat, bajingan. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Kak. Tidak. Aku datang. Bukan itu maksudku. Kak. Sakit. Kak, ini bukan salah dia. Ini kakaknya. Semuanya kakaknya yang memberitahuku. Sakit. Kamu tidak sakit. Kamu tidak sakit. Sakit. Maaf. Kakak ipar, aku salah. Maaf. Aku tidak menerima. Kakak, dia tidak menerima. Kakak ipar tidak menerima. Hancurkan dia. Pergi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kakak besar. Tadi aku benar-benar ketakutan. Kamu tahu orang itu menindihku. Aku benar-benar berpikir aku akan diperkosa. Aku ingin bunuh diri. Jangan menangis lagi. Ini semua salahmu. Semua ini salahmu karena tidak melindungiku. Ah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kalau sedih atau tidak nyaman, gigit sesuatu bisa mengalihkan perhatian? Kamu yang mengajariku. Gigitnya kuat sekali, bajingan. Ada apa? Coba ini. Terima kasih ya. Itu. Boleh tanya sesuatu? Anda tahu bunga mandala? Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan keberadaannya. Bunga mandala sangat beracun, bisa menyebabkan gangguan saraf, merupakan jenis langka di dunia. Kenapa kamu menanyakannya? Kenapa kamu pulang sendirian? Bertengkar dengan pasanganmu, kamu bujuk dia, selesai sudah. Dasar anak nakal. Ayo kemari. Saya hanya mengakui, satu menantu perempuan. Nenek, penyakit saya ini, bahkan Tuan Naniwan tidak bisa menyembuhkan. Kamu berharap dia bisa menyembuhkannya, jika suatu saat saya pergi. Bagaimana dengan dia? Ini. Lebih baik, lebih cepat lepaskan dia. Apa yang kamu bicarakan ini? Hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Naniwan saja tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Kamu ini aku. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Saya pergi ke kantor. Orang tua yang hilang, ibu kota yang menelepon. Kenapa kamu panik? Bisa tidak mengembalikan cincin tunangan Zixian? Saya bilang, atau saya yang bermasalah? Aku sudah dewasa begini. Aku pergi mencuri barang kenangan cinta Zixian, Bu. Walaupun ibu beri aku 10 keberanian, aku juga tidak berani. Hanya saja tidak ada barang kenangan. Kita mau kemana? Mencari tunangan Zixian. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya. Apa yang kamu lihat-lihat? Ini rumah sendiri.
Kenapa mencuri? Yan, wajahmu begitu pucat. Apakah kamu tidak enak badan? Ayah, Siasi sudah menikah ke Yuan begitu lama. Apakah kamu pernah bertemu menantu itu? Tempat itu tidak membawa keberuntungan. Keluarga kita baik-baik saja. Kenapa harus membawa sial? Kamu harus pergi kali ini. Dia hidup terlalu nyaman. Sudah waktunya menurunkannya. Yan. Kamu begitu pintar. Ada banyak cara untuk menghadapi Siasi Guan. Kenapa harus ayahmu yang pergi? Ibu, coba tebak. Siasi menggoda Direktur Lu. Apakah Anda tahu tentang Taman Youlan? Nyonya tua, orang tua Nyonya muda telah tiba. Mereka ingin bertemu dengan Tuan muda. Benar-benar datang tanpa urusan penting. Pergilah, jika ada masalah, aku yang tanggung. Tuan, ini sudah menunggu hampir sepanjang hari. Langit sudah gelap, bahkan tidak ada secangkir teh. Tempat ini, Yuan, apa maksudnya? Maaf, tolong tunggu sebentar lagi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas untukku. Aku ini adalah ibu mertua tuan kalian. Sudah berapa lama kita menunggu? Berani-beraninya kalian membiarkan kami menunggu. Taman Youlan ini sungguh tidak memiliki aturan. Hari ini, bagaimanapun juga kalian harus membuat tuan kalian keluar untuk bertemu kami secara langsung. Aku. Turunlah. Anda adalah orang yang pengecut. Aduh, sudah lama sekali tidak berkunjung ya. Ini kesalahan keluarga Sia kami. Bagaimana keadaan Anda? Itu. Putri kita, masih muda dan kurang pengalaman. Mohon dimaklumi ya. Itu. Sudah larut, maaf mengganggu. Lain kali kami akan datang lagi. Lihat aku. Bagaimana? Luar biasa, sayang. Benar-benar minum untuk melupakan kesedihan. Oh iya, pesan yang aku suruh kamu kirim. Sudah kamu kirim, tenang saja, aku yang urus. Bagus. Bisnis ini berkat kamu. Wah. Kamu, kenapa kamu minum sampai begini? Apakah masalahnya jadi besar? Tuan Lu putus denganmu. Yan, jangan bicara begitu. Jelas-jelas dia yang tidak tahu malu. Sudah menikah masih datang cari Tuan Lu. Sekarang datang lagi dalam keadaan mabuk seperti ini. Berpura-pura apa sih? Jangan bicara terlalu berlebihan. Kamu siapa sih? Yang dari Youlan itu. Bisa jadi bapaknya. Dia bukan demi uang demi apa? Aduh, perpustakaan ditutup. Sebenarnya, lebih baik kamu fokus menyenangkan. Yang di Taman Youlan itu. Setidaknya, nantinya itu juga jaminan. Aku berkata, bicara soal Cao Cao. Cao Cao datang. Bukankah itu suaminya? Adik ipar. Dia mabuk berat. Bawa dia pulang untuk istirahat. Omong kosong. Nyonya muda. Tuan muda menyuruhku datang menjemputmu. Kamu memanggilnya apa? Tentu saja Nyonya muda. Saya adalah pengurus Taman Youlan. Lalu saya sudah memberitahunya. Dia belum tentu bisa datang. Baiklah, bukankah berita mengatakan? Apakah kamu suaminya? Aku juga tidak tahu. Wah. Apakah kamu takut malu? Berkomplot dengan dia untuk menipu? Aku. Menurutmu bagaimana? Kamu tadi hanya berpura-pura. Nyonya Lu. Kita pulang, yuk. Sayang, kamu datang. Nih, Lu. Hunting. Kamu pasti bercanda. Benar, kan? Kamu sedang apa? Aku tidak bercanda denganmu. Jika kamu tidak tahu sebelumnya, maka hari ini aku memberitahumu. Dia adalah Nyonya Lu.
Tidak mungkin. Hunting, adikku itu memang suka berbuat seenaknya. Jangan tertipu oleh penampilannya yang polos. Jangan tertipu. Kamu, sebenarnya kamu mau apa? Saya sangat tahu bagaimana dia sebenarnya. Tidak perlu kamu beritahu. Cukup. Kita pulang dulu, Mom. Tuan Lu. 3 janji yang kamu janjikan padaku. Aku sudah memikirkannya. Baiklah, hari ini aku akan mengatakannya. Aku ingin kamu bercerai dengannya. Dan menikah denganku. Aku ingin kamu menceraikannya. Menikah denganku. Aku berhutang banyak padamu. Tapi soal perceraian ini, Lu Hunting. Dulu bukan aku. Kamu sudah mati. Kamu yang berhutang padaku. Kalau tidak, mereka tidak akan memberi saya 1,2 miliar itu. Hei kamu, Tuan Lu. Kamu pasti punya perasaan padaku, kan? Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti mabuk, asal peluk-peluk pria lain. Dan bicara sembarangan. Aku bilang padamu, aku dan dia. Suami istri yang sah. Kamu ingin jadi selingkuhan. Aku tidak akan menghalangimu. Oh ya, tentang 1,2 miliar yang baru saja kamu katakan. Kapan kamu berencana untuk mengembalikannya, jika kamu masih belum bisa bayar? Tuan Lu, kondisi mentalmu masih sangat tidak stabil. Kapan saja bisa kambuh. Ayo pergi. 12 miliar tidak perlu dia bayar. Aku setuju dengan perceraian ini. Aku sudah melunasi hutangku padamu. Paman Fu, tolong antar dia pulang. Apa yang barusan kamu katakan? Hutangku padanya. Aku setuju dengan perceraian ini. Bagaimana aku tahu bahwa orang sakit itu adalah Presiden Grup Lu? Ini semua salahmu. Karena semua hal bodoh yang kau lakukan. Mereka bercerai. Kalau bukan karena Yan, aku sudah mengusirmu dari keluarga Xia Zhengguo. Itu semua karena kamu memukulku. Bukankah karena kamu tidak mampu sampai jadi seperti ini? Semua berhenti. Ibu Siasik itu, bukankah dia masih meninggalkan buku-buku medis ini? Apa yang kamu rencanakan? Selama aku membantu Direktur Lu menyembuhkan penyakit tersembunyinya, dia pasti akan dengan senang hati jatuh cinta padaku. Anak perempuan yang baik, keluarga Xia diserahkan padamu. Berhasil. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Kamu sudah diracuni. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Aku membantumu mencari bunga mandala untuk menyelamatkan orang, bukan untuk melihatmu bunuh diri, bukan seperti itu. Ini tentang penyakit suamiku. Penyakitnya butuh bunga mandala untuk membuat obat. Tapi aku khawatir tubuhnya tidak akan kuat. Jadi aku tidak tahu apakah setelah bertahun-tahun ini, kamu masih ingat aku. Zixian. Kakak. Lepaskan dia. Kak. Dia keracunan, tapi aku sudah mengobatinya. Dia akan segera sadar. Bagaimana dia bisa keracunan? Dia adalah kakak iparmu. Obat. Aku menemukan obatnya. Ada di sana. Mana obatnya? Aku simpan. Kenapa kamu begitu bodoh? Apa saja dimakan. Berbahaya sekali. Kenapa kamu tidak mencegah dia mencoba obatnya? Dia sedang mencoba obat untukmu. Dia mencoba obat.
Kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia sedang mencoba obat untukmu. Barang berbahaya seperti itu. Dia bahkan tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Kamu tahu itu berbahaya, tapi tetap membiarkannya mencoba. Kamu tanya kenapa? Sudahlah. Dokter Lu, kamu pergi dulu saja. Kamu kembali. Dia sekarang sudah tidak apa-apa. Dia sudah tidak apa-apa. Ayo pergi. Kenapa kamu begitu bodoh? Apa saja kamu minum? Kalau kamu keracunan dan meninggal, aku harus bagaimana? Aku bilang bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa menyembuhkanmu. Kamu masih mau bicara soal cerai? Dia sedang mencoba obat padamu. Begitu berbahaya, dia melakukannya demi kamu. Dia bahkan mengabaikan nyawanya sendiri. Kamu tahu itu berbahaya, tapi kamu masih membiarkannya mencoba. Kamu tanya kenapa? Maaf. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Aduh, pusing. Di kantor, tidak ada orang. Pak, obat. Obat ada di 805. Saya akan mencari obat dulu. Pak, Anda istirahat dulu. Saya akan mencari dokter yang bertugas untukmu. Direktur. Syukurlah bisa bertemu denganmu. Penyakit direktur sangat langka di seluruh institut, selain kau dan aku. Pasti tidak ada orang ketiga yang bisa melakukan perawatan darurat ini. Menyelamatkan orang adalah tugasku. Yan, kamu bahkan bisa menggunakan jarum emas untuk menyegel titik akupuntur. Sudah selesai, yang kamu selamatkan adalah, lalu bagaimana kamu melakukannya? Kamu seharusnya tidak tahu tentang jarum emas, kan? Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Aku tidak tahu. Orang itu aku yang selamatkan. Kamu gadis desa yang liar. Dapat izin masuk ke institut, sudah merupakan pengecualian. Sekarang kamu masih berani berkata hal besar seperti ini. Aku sudah sangat lama bersabar denganmu. Cepat berikan obat itu padanya. Hati-hati nanti dia mati. Kenapa kamu memberikannya padanya? Bukankah dia bilang dia yang akan menyelamatkannya? Kalau begitu biarkan dia bertanggung jawab. Kalau orang itu mati, itu urusannya. Ayo pergi. Saya tahu hubungan saya dengan Pak Lu membuatmu tidak senang. Saya bisa meminta maaf padamu, tapi direktur rumah sakit benar-benar saya yang menyelamatkan. Kamu yang menyelamatkan. Tidak baik, direktur rumah sakit kambuh lagi. Yan, terserah padamu. Terserah padanya. Metode akupunturnya seperti ibuku. Aku akan membantumu mencari tahu. Hei, jarummu ini, siapa yang mengajarkannya padamu? Jangan ganggu aku. Kamu menusuk sembarangan, bisa membunuh orang. Cukup, kalau terus ngomong sembarangan, keluar dari institut ini. Kamu yakin? Minggir. Ini. Apa yang terjadi? Bukan aku. Kamu mau ngapain? Lepaskan. Kalau kamu tidak mau dia mati. Lepaskan. Terima kasih, si. Itu Yan yang menyelamatkanmu. Apakah saya masih belum jelas? Keluar. Kamu keluar sekarang. Bagaimana kamu tahu nama saya si Xiao?
Saya kenal ibumu. Kamu. Saya memeriksanya. Sebelumnya ibumu pernah meninggalkan sebuah buku medis, lalu tidak bisa ditemukan lagi. Pasti Xia Zhengguo pilih kasih, menyembunyikan buku medis itu, kemudian memberikannya kepada Xia Yanyan. Kelihatannya, aku masih harus kembali ke keluarga Xia. Aku tidak ingin kembali. Aku perlu mengisi daya. Aku mau ciuman, pelukan, diangkat tinggi-tinggi. Sudah terisi penuh ya. Itu. Jika kamu kembali ke rumah Xia, aku bisa menemanimu. Kamu khawatir padaku. Kalau begitu katakan. Katakan kamu mencintaiku. Aku. Lain kali pasti ya. Coba lagi. Saat mulai berikutnya, bisa lebih lambat. Lepeta. Remnya tidak perlu buru-buru. Jalankan pelan-pelan. Xia Zhengguo. Satungguo. Semangat sekali ya. Jangan minum lagi. Kembalikan peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu sudah berjanji padaku. Asalkan aku menikah di Youlan Yuan, kamu akan mengembalikan barang itu padaku. Aku tidak pernah. 1000 apa? Kalian sedang apa? Apa tidak apa-apa? Serahkan padaku. Dia bertanya padamu, barangnya mana? Tidak mau bilang ya? Xia Zhengguo, kamu bilang sekarang. Masih ada kesempatan. Xia Zhiguan, aku ayah kandungmu. Apa yang berani kamu lakukan padaku? Keras kepala ya? Aku akan menghitung sampai 3 terakhir. Aku bilang, kepala rumah sakit, ada urusan apa Anda mencariku? Aku punya sesuatu untukmu. Ini dia. Ini ditinggalkan ibumu untukmu. Harap jaga baik-baik. Bagaimana Anda tahu itu aku? Cara Anda menyuntik saat menyelamatkanku hari itu, sama persis dengan ibumu dulu. Sama persis. Direktur. Terima kasih. Aku akan menjaganya dengan baik. Aku pergi dulu. Sisuo. Kamu dan ibumu benar-benar mirip. Kamu. Kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Rumahmu. Lu Hunting, kakakku. Zixian, ayo. Zixian, ternyata kalian saling kenal. Tidak perlu aku jadi perantara lagi. Nenek, ini adalah. Menurut hubunganmu dengan Zixian, kamu seharusnya memanggilku ibu. Aduh, aku lupa mengenalkanmu. Ini adalah istri Hunting. Kalau dilihat dari hubungan mereka, seharusnya dia memanggilmu ibu. Sisuo, kamu sudah menikah. Kamu datang. Hunting, ayo. Duduk. Zixian, kamu adalah akademisi di kota suci.
Kenapa kamu membuang waktu ini, di Institut Haicheng ini, di tempat ini? Apakah kamu punya pikiran lain? Saya, santai saja. Mah, Zixian datang mencari seseorang. Dia mencari seorang gadis yang ahli dalam pengobatan. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua pernah menyelamatkan orang dan menjadi terhubung. Jadi, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Apakah gadis ini ditemukan? Jika tidak, laporkan ke polisi. Sudah ditemukan, tapi dia sudah menikah. Saya sudah selesai makan. Kalian lanjutkan makan. Anak ini. Kamu menikah dengan keluarga Lu belum lama. Kamu mungkin belum terlalu mengenal hunting. Mengerti? Kenapa kamu tanya ini? Ma, mereka berdua tidak punya dasar perasaan. Pernikahan tidak akan baik. Kamu jangan urusi hal-hal itu. Asalkan mereka berdua bahagia, itu sudah cukup, Bu. Pernikahan membutuhkan kejujuran dari kedua belah pihak. Sudah cukup, pernikahan mereka berdua ini. Aku yang menjodohkan mereka secara langsung. Kamu ada keberatan? Bu, aku tidak berani punya pendapat, tapi ada beberapa hal yang tetap harus kukatakan dengan jelas. Hunting. Tentang kutukan itu, apa kamu sudah lupa semuanya? 主任的事情你都忘了。 Aku tidak bermaksud lain, hanya ingin si bahagia. Kamu seharusnya mencari orang normal dan menjalani kehidupan normal. Tentang Zimei, aku akan berbicara padanya, memintanya untuk melepaskan gadis yang sudah berkeluarga itu. Aku benar-benar. Kamu tidak makan. Kamu, kenapa banyak bicara? Anak ini, bagaimana kamu berbicara? Saya menyarankan, pikirkan baik-baik. Pikirkan apa? Dia tidak suka duduk makan denganmu. Bicaranya terlalu banyak. Nenek tidak mau makan bersamanya lagi. Makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Hanya kamu yang mengerti. Aku juga bermaksud baik. Kenapa mereka marah? Bermaksud baik tidak selalu menghasilkan hal baik. Ini urusan anak muda. Jangan ikut campur. Jangan pedulikan apa yang dia katakan. Aku tidak peduli. Aku anggap saja dia omong kosong. Bukan kamu tidak peduli. Kamu. Kapan aku menunjukkan wajah tidak senang? Aku menunjukkan wajah tidak senang padanya. Bukan, kamu menunjukkan wajah tidak senang padanya. Kenapa kamu marah padaku? Kamu cari masalah? Ya, kapan aku marah padamu? Aku cuma mau kembali ke kamar. Kamu menarikku. Apakah aku marah padamu? Aku kasih tahu kamu. Tunggu nanti kamu tua. Kamu akan seperti dia. Jangan ikut aku masuk. Hei kamu. Kamu ini benar-benar. Apa yang baru saja kamu kirim? Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku selalu ingat. Buatlah sebuah permohonan. Apa yang kamu harapkan? Tidak akan kuberitahu. Kalau kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa membantu mewujudkannya? Aku juga punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Oh ya, ini. Bagaimana bisa giok ini ada di sini? Oh, aku dulu tidak sengaja kehilangan ini. Beberapa hari yang lalu baru kutemukan kembali. Kenapa? Ini milikmu. Jadi sebelumnya kamulah yang menyelamatkan aku. Sekarang mungkin aku harus menyelamatkan kamu untuk kedua kalinya. Aku rasa nenek benar. Yang bisa menyelamatkan aku bukan obat. Tapi kamu. Beautiful. Beautiful. Selamat ulang tahun. Beautiful. Nih.